Oke, selamat malam pendengar semua. pendengar semua. Pendengar semua. Iya. Jadi di sini malam ini gue Pagi. Oh maaf, pagi. Jam berapa sekarang? Jam Jam 5 ya? Maaf. Jam 2. Jam 2 lewat. Oke. Jadi gue di sini nggak sendirian. Ada partner untuk ngobrol malam hari ini, yaitu Dapa. Silakan kenalin dirinya. Hai guys, hai teman-teman, hai siapapun yang di sana. Enggak, tadi aku nggak sendirian, ya. Iya. Bukannya selama ini sendirian? Bisa. Jadi ini awal kita tadi kepikiran untuk bikin suatu pembahasan ya. Kita Sekitar mungkin sejam yang lalu. Sejam yang lalu. Jadi ya udah kalau kita punya ada ide baru langsung action aja gitu. Nggak mesti harus dipersiapin matang-matang atau segala macam. No wacana forever. Iya, no wacana forever. Dan sekarang sih alhamdulillahnya di jam 2, tepatnya di jam 2 di coffee time di Lok Sumawe, habis ngerjain tugas manajemen project. Dapa udah selesai, aku juga udah clear. Udah kita langsung bikin. Lanjut terus. Dan oke, materinya sesuai lah sama keadaan sekarang ya kan. Sekarang bisa dibilang begitu. Memang faktanya begitu. Jadi kayaknya langsung aja sih. Kita pengenalan dulu atau gimana sih sebenarnya? Enggak, mungkin mereka udah kenal gitu. Udah kenal lah ya. Ya dari sok dikenal orang. Iya. Sok dikenal orang. Lagi. Lanjut kita ke materi ya. Langsung materi aja. Oh ya, BTW kami dari mahasiswa arsitektur Unimal, Universitas Maliku Saleh, bukan Universitas Negeri, bukan. Tapi Maliku Saleh. Okay. Dan alhamdulillah kami keterima di Universitas Maliku Saleh dengan jurusan Teknik Arsitektur. Benar. Dan dengan yang namanya kita bicara tentang arsitektur, ketika kita searching di internet, dimana awal biasanya maba ya, itu kita pasti cari tahu dulu nih apa aja aktivitas yang ada di arsitektur ya kan. Apa sih kegiatan jadi seorang arsitek itu gitu kan, bukan cuman gambar ternyata loh. Banyak yang dipelajari setelah kami masuk di sini. Oh ya, aku udah semester 4. Kita udah semester 4. Kita udah semester 4. Alhamdulillah lancar semuanya. Aman gitu. Walaupun banyak darah tangisan lah. Iya, betul sekali. Jadi langsung aja sebenarnya ini poin yang sebenarnya banyak sekali yang keluar ketika kita searching tentang arsitektur gitu. Padahal sebenarnya banyak juga di jurusan-jurusan lain gitu. Benar. Cuman fokusnya itu memang di arsitektur. Bukan fokus ya, cuman lebih sering terjadi. Dan lebih dilihat lah arsiteknya. Tapi nggak nutup kemungkinan jurusan lain juga enggak gitu kan. Jurusan lain sama ada juga. Untuk sekedar riset kecil-kecilan, tapi kebanyakan yang merasakan hal ini itu ya arsitek. Nah, hal ini itu apa? Jadi langsung aja ya, yaitu begadang yang sekarang ini yang jadi lakuin. Menurut Fauzan sendiri begadang itu apa? Kalau aku pribadi ya langsung kalau menurut aku begadang itu ya memang bukan tidur sih, dia tuh kalau definisi aku itu ya nggak tidur gitu. Beda yang dia tidur di jam 10 habis itu kebangun di jam 1. Nah, itu kebangun. Ya, bukan begadang. Kalau begadang berarti dia memang dia nggak tidur dari jam 8 tapi dia sampai pagi dia masih on matanya gitu. Kalau Dapat sendiri gimana? Kalau aku definisi begadang lah gitu. Kayaknya begadang itu nggak harus jadi mahasiswa arsitektur gitu kan. Waktu SMA aja udah sering begadang. Iya juga ya. Gitu kan. Dia begadangnya sih ibaratnya kalau misalnya pas masa-masa SMA tuh kayak nggak produktif sih, cuman sekadar main handphone atau TV ya kan. Nah, kalau di sini sih nggak produktif juga bisa dibilang soalnya kan yang namanya begadang itu bukan cuma tentang tugas kan. Iya. Ya, begadang sih menurut aku matanya tahan. Oh, matanya tahan. Sampai jam berapa? Iya, tahan gitu. Nah, cuman resikonya ya itu pagi ngantuk. Siang bawaannya mau tidur aja, tapi malam bukan insomnia ya, bukan. Tapi memang mereka
punya kemauan. BTW apa bedanya dengan insomnia Nah, sama begadang? itu dia. Kalau aku udah pernah tuh ngalamin insomnia kan. Jadi insomnia itu kalau menurutku ya ini kan pendapat. Iya, Ya, pendapat, jadi, bebas lah. Ya bebas gitu Gitu. kan. Insomnia, aku ngerasain insomnia itu SD mungkin. SD. Mulai sadar insomnia itu lucu aja nggak sih, anak SD kelas 3 malam nggak tidur, pagi nggak tidur, sekolah masuk siang, dan palingan tidur itu cuman bisa tidur bukan nggak bisa gitu kan. Itu sekitar siap maghrib mungkin tidur sebentar, itu sebentar loh rasio tidurnya, paling lama tuh sekitar 3 jam. Oh gitu. Dan itu bukan dibangunkan karena mungkin ayah sama bunda aku tahu kalau misalnya aku tuh kayak gitu. Jadi mereka udah biarin aja, memang mau tidur aja gitu kan. Oh gitu. Tapi bangun sendiri setelah 3 jam. 3 jam. Dan berarti memang 3 jam memang dihitung itu. Kayak rata-rata yang ditahu sama ayah bunda sih gitu kan. Soalnya kan kita nggak tahu tuh berapa jam kita tidur. Iya betul. Nggak sadar. Cuman ya bedanya sama begadang itu, ya begadang itu kita memang niatnya nggak tidur, nahan mata lah ibaratnya. Berarti ada niat ya, niat untuk mungkin yang kalian yang ngechat doi tahan untuk. Iya doi. Stop dulu deh kalau masalah doi aku nggak tahu. Lanjut. Jadi selama di sini udah berapa kali begadang? Iya. Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang kan tadi kita bahas definisi begadang menurut kita masing-masing. Kalau Dapa on tadi ya, tahan. Kalau aku sih dia memang nggak tidur. Gitu. Nah, kalau keseringan seberapa sering gitu? Udah berapa kali? Udah berapa kali tuh? Jadi kalau pertanyaannya udah berapa kali, ya jawabannya nggak kehitung. Nah, jadi memang kalau aku pribadi ya. Jadi inilah kelemahan kita nge-podcast di kafe tepi jalan. Jadi mohon maaf dengan ide 1 jam yang lalu. Iya, ide kita langsung take action. Oke, lanjut next. Jadi memang kalau begadang sering, tapi kita bahas yang di awal perkuliahan itu seperti apa. Dan begadangku waktu di awal kuliah memang sangat jarang gitu, karena memang di awal perkuliahan BTW kita dulu beda kelas nih. Oh iya beda kelas. Semester 1 itu Fauzan yang kelasnya begitu santai. Santuy lah ya, santuy. Dengan kelasku yang sudah merasakan apa itu begadang. Tekanan. Bukan. Dipaksa untuk tidak tidur. Iya betul juga. Jangan begadang gitu. Kesannya kita menyalahkan dosen. Dosen tidak pernah salah. Oke. Jadi memang betul sih yang dibilang Dapa gitu. Aku yang kelas B yang waktu itu tidak terlalu digenjot lah gitu. Kemudian memang bukan berarti terlalu santai juga, enggak gitu. Cuman memang porsi yang didapatkan di kelasnya Dapa itu memang diakui memang lebih banyak daripada yang di kelas aku. Dan memang di awal-awal semester aku memang jarang begadang, dan memang mematahkan statement yang dimana mahasiswa arsitektur itu harus begadang. Nah, jadi aku kayak klise gitu. Harus gitu loh. Memangnya arsitek harus begadang ya? Nah, gitu. Sebenarnya bukan dibilang harus sih, bukan keharusan, bukan harus, cuman ya gimana ya? Kayak nggak bisa lepas aja gitu. Budaya kali ya. Mungkin ya sebenarnya ya budaya udah bisa sih masuk ke budaya, karena memang tapi budaya arsitektur. Budaya arsitekturnya bukan. Maaf lah, budaya mahasiswa lah. Mahasiswa arsitektur. Oke. Jadi memang di semester 1 aku jarang begadang. Jadi tidak terlalu mengenal apa itu begadang. Jadi memang kita fokus ke semester 1 ini ya. Pembahasan topik kali ini kita fokus. Jadi nge-flashback dulu nih. Kita cerita nge-flashback, dan kita fokus membahas tentang begadang yang di waktu semester 1. Dan memang kalau aku pribadi jarang gitu. Nah, kalau ini karena memang aku jarang begadang ya waktu semester 1, jadi aku nggak tahu bagaimana pengalamannya Dapa yang di semester 1 udah merasain begadang itu. Itu mungkin lebih tepatnya
nggak semua mata kuliah yang mengalami kata begadang. Dan begadang itu juga sebenarnya bukan karena tugasnya nggak siap-siap, bukan. Jadi ibaratnya deadline itu bisa jadi faktor paling besar dari begadang. Deadline itu sih menurut aku ya, pertama mungkin memang nggak ngerjain tugas itu dari awal, atau memang dia lagi ngerjakan tugas yang lain. Gitu. Tapi kebanyakan mereka itu ngerjakan tugas itu memang nggak dikerjakan. Jadi ketika H-1 atau H- jam itu baru dikerjain. Nah, aku jujur bukan gimana-gimana, memang aku tipikal yang kayak gitu waktu semester 1. Jadi memang suka deadline lah ya. Itu semester 1 gitu kan. Jadi semenjak itulah mulai gimana ya? Tahu nggak sih kayak anak-anak yang excited sama kuliah di arsitektur gitu. Aku begadang nih, buat story begadang. Bahagia ya. Begadang aja bahagia gitu kan, kayak nunjukin ini lo gue. Ini nih. Ini anak arsitek nih begadang. Enggak ada cerita. Gitu kan. Padahal nyatanya, faktanya bukan cuma anak arsitektur, bukan cuma mahasiswa arsitektur yang begadang. Bahkan anak kuliah kedokteran ataupun jurusan-jurusan lain ada juga kan. Mereka pakai sistem SKS, sistem tugas malam karena mau ujian, atau memang ada praktikum, atau memang karena apalah gitu kan. Ya itu gitu kan. Jadi intinya kalau menurut aku sih begadang itu udah dari semester 1, jadi kayak semester 2 ngalamin yang namanya studio. Ya udah nggak terkejut lagi, memang udah dari awal udah tubuhnya di sistem beradaptasi lah ya. Beradaptasi sama begadang gitu kan. Ya beda sama mungkin sama Fauzan yang memang dulu semester 1. Iya betul. Kan ini sistemnya kan yang melihat sama yang merasakan. Beda. Cuman kalau dapat sendiri untuk masih ingat nggak yang awal begadang yang di arsiteknya, bukan begadang dia di sekolah lain waktu di SMA enggak, tapi dia waktu semester 1 ini loh awal gua begadang. Dan begadang yang dapat waktu itu bagaimana? Apakah ada tidurnya atau gimana? Mungkin lebih ini loh, skupnya itu mungkin lebih kecil, dibilang bisa begadang gitu kan. Karena begadang di semester 1 itu gini, kita leha-leha dulu, ibaratnya leha-leha tuh kayak santai-santai dulu dari jam 7 malam sampai jam 12 itu masih makan, main game, nonton YouTube, apapun itu masih santai. Ketika lewat jam 12 baru tersadar kalau ini besok nih dikumpul. Gitu. Padahal memang sadar dari siang, nanti malam aja lah buat tugasnya. Konteks nanti malam itu jadinya pagi. Kan jam 12 ke atas itu udah pagi ya kan. Betul. Jadi ya itu dia gitu kan. Cuman beberapa orang gitu kan yang memang sekelas sama aku nih, mereka punya sistem begadangnya itu tidur. Dan maksud sistem tidur ini ya mereka tidur dari jam berapa ke jam berapa, bangun ngerjakan. Atau ada juga yang ngerjakan di pertengahan jalan dia tidur sebentar gitu kan. Gitu. Nah kalau aku tuh sistemnya ngerjain terus, dan aku sadar kalau aku capek, dan aku tidur. Gitu. Aku capek, aku tidur. Rasanya udah enakan, kayak ibaratnya kita masang alarm atau apalah, atau minta tolong dibangunkan baru bangun ngerjakan lagi gitu. Nah, aku tipikal yang sadar gitu loh. Memang capek, tidur. Nggak ada cerita, walaupun ya memang bisa disebut begadang gitu. Soalnya nggak di-push lah. Iya, soalnya begadangnya itu dari jam 12 ke atas sampai mungkin sekitaran, aku tuh tidur biasa tuh jam 4 sampai jam 5-an, sejam. Jam 4. Maksudnya jam 4 tidur. Pagi, 4 tidur, jam 5 bangun lagi gitu. Itu memang di awal pertama begadang di arsitek ya. Memang aku nyetingnya kayak gitu, karena kan ya masa harus benar-benar kita nggak tidur gitu, sementara besoknya kita masuk kuliah gitu kan. Iya betul. Nah kecuali kita libur, mau begadang kayak manapun ya tidur terus gitu. Jadi kan? Itu kan udah jadi itulah timing yang dapat tidur di jam-jam tertentu lah ibaratnya. Jam tertentu. Ketika memang capek, benar-benar capek, tubuh mau udah capek itu. Dan kalau untuk dapat sendiri, misalkan begadang nih, paginya tuh hal apa yang dirasain gitu? Apakah kuat dengan keadaan atau bagaimana? Gimana ya, awal-awal begadang pertama kali sih nggak gitu berat lah kan, karena kan semester 1 kan. Nggak yang wah capek nih begini nggak kayak itu menikmati lah ya. Enggak juga karena mata kuliahnya. Gitu. Ini dia yang serunya,
Tergantung mata kuliah begadangnya. Gini, kita di sini ada mata kuliah hitung-hitungan. Iya iya Gitu. iya. Kita begadang untuk mengerjakan tugas hitung-hitungan itu. Beda sama tugas yang memang benar-benar kayak nyantai lah. Oh gitu. Kayak ibaratnya satu mata kuliah nih. Iya. Nggak usah disebut lah mata kuliahnya Iya apa gitu. ya kan? Nggak Karena lah. nanti MKA. MKA nih. Ini isinya tuh tentang gambar mewarnai semua segala macam. Iya. Lebih asik daripada kita ngerjakan MKB di mana itu hitung-hitungan gitu. semua. Gitu loh. Tergantung mata kuliah sih, karena memang menikmati begadang itu ya tergantung apa yang kita senangi. Ya jadi Dan responnya di kelas kami itu senang sama mata kuliah itu dengan begadangnya itu. Oh, berarti gitu yang loh. di MKA lah ya, Iya. berarti yang masalah seni-seni gitu ya kan. Jadi nggak ada pusing atau apa, nggak ada. Itu ibaratnya responden tubuh lah kan. Iya. Berarti kan. Kalau aku ya kayak burem sih. Burem? Kayak kadang ya namanya mungkin masih ngantuk atau gimana Iya. kan, kadang kayak tiba-tiba kok nggak jelas ya nengok nih. Oh, Gitu, berarti ke penglihatan lah ya. kadang pening hasil. juga gitu. Tiap orang kan relatif beda-beda. Iya gitu. betul, beda-beda. Makanya Kalau aku sih sering tuh yang agak burem sama pening gitulah. pusing. Ah. Oh, Tapi kalau baru-baru ini ya begadang-begadang di semester atas ini yang udah di pertengahan gini, tadi pagi lebih tepatnya kan, semalam baru begadang nih, ya kan? Tremor loh, langsung tremor. error atau gimana? Tremor, tangan tuh geter-geter gitu. Iya sama sih, sama. Itu rasaku udah paling kayak titik capek sih, sampai kayak gini geter gitu loh, kayak Iya. bayangin sih tangan menggigil. Iya, nggak kedinginan, nggak sakit, nggak Nggak apa. sakit. Megang handphone aja kayak Enggak. apaan nih gitu. Apaan gitu. Gitu loh. Berarti memang begadang yang tadi lah ya, yang terasa. Kalau untuk konteksnya di semester 1 sih ya Oh, dari 1 sampai 10 enaknya itu 8 lah. enaknya 8. Nah, nggak enaknya ya 2 mungkin, karena memang ya mata kuliahnya asik sih. Jadi jadi mau katakanlah begadangnya dapat satu dominan asik lah ya. Maksudnya memang benar. begadang dengan apa yang disukai Iya. gitu kan. Kemudian hal apa yang memang itu kan secara tidak langsung kan mengubah pola ya, mengubah pola tidur. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin menjadi berubah, atau hal apa saja yang mungkin ada value nilai tambah sendiri ketika begadang itu apa gitu loh. Yang berubah nih dulu. Yang berubah itu ya yang paling jelas nih, yang paling berubah itu pola tidur. Pola tidur. Jadi gimana? Semakin lama begadang, pola tidur itu berubah. Jadi aku yang udah kebiasaan begadang di sini, pas sampai ke kampung kan, pulang kampung ya, ya, udah pulang kampung nih, malam itu karena kita liburan kan, nggak ada buat apa-apa nih, tapi malam tuh tahan, masih tetap on gitu, walaupun nggak ada tugas. Kayak ibaratnya tiap malam tuh gabut sendiri gitu, main handphone. Oh gabut. Biasa kan tugas nih, tugas gitu kan. Ini enggak, ya tidur nanti pagi, ya siap-siap subuh tuh kan, baru mulai ngerasa ngantuk nih, tidur, berharap bangunnya pagi juga gitu kan, mungkin di bawah jam 9-an gitu, bangun jam 12 siang. Iya. Berarti timing waktu tidur yang 8 jam 7 jam itu masih cukup gitu. Maksud itu masih terjangkau lah. Terjangkau, Masih bisa dirasakan lah tidur untuk segitu. Tapi yang paling parahnya itu pernah tidur itu jam 6 pagi. Sebenarnya nggak bagus tuh tidur pagi itu kan. Iya betul. Kan katanya diabetes atau apa lah ya kan. Dan sanggup bangunnya tuh jam 2 atau setengah 3 gitu. Siang. Kan tidurnya pagi tuh. Oh, sampai jam setengah 3-an, jam 3-an siang. Itu nggak pusing apa? Nah itu dia, entah kenapa kayak emang capek tubuh enggak? Iya. Iya sih, ada rasa. Kadang kan pernah sih nggak Zan ngerasa tidur itu capek. Iya, pernah. Kadang orang yang berdiri pengen duduk tapi duduk aja capek gitu kan. Iya, Ini tidur aja capek, padahal tidur itu istirahat. Istirahat ya kan. Nah, itu dia. Pernah kadang kayak gitu, tapi kadang kayak nggak ngerasa apa-apa karena memang tidur gitu kan. Tidur, nyenyak lah ya. Yang paling berubah tuh pola tidur. Sih. Kalau untuk value sendiri sih, mungkin ini dapat kayak pelajaran sih. Kayak Fauzan bilang sebelumnya, apa sih gunanya kayak harus ya begadang gitu. Kayak sebenarnya berpikir juga sih, ngapain sih begadang? Iya. Tapi tetap dilakuin. Memang dasar orang Indonesia kayak gitu. Iya. Udah tau bau dicium. Iya betul. Gitu loh.
Jadi kalau misalkan pun begadang nih, itu hal apa aja yang dipersiapkan kalau mau begadang? Ada yang di hal-hal sesuatu yang dipersiapkan. Starter pack-nya. Ya starter pack-nya ada, atau memang ketika udah nge-stuck, udah memang buntu atau memang udah diinginkan baru disediain atau bagaimana? Oke. Kalau dapat Kalau sendiri. itu aku yang paling utama dari begadang itu minum air sih. Air Putih. Air putih. Gimana air putih? Maksudnya gimana nih? Dibotolin atau gimana? Air mineral. Enggak harus dibotolin. Yang penting aku tuh harus sedia air mineral. Harus sedia. Mau di situ dibeli ketika mau minum ataupun udah tersedia. Standby. Gitu. Memang wajib. Kalau aku ya wajib tuh air mineral gitu kan. Beberapa orang kan begadang karena ngerjain tugas tuh yang paling sering itu kopi kan. Iya betul kopi. Aku udah sadar kalau begadang itu nggak bagus. Untuk apalagi ngerusak diri pakai kafein. Nah gitu. Tapi sebenarnya ada loh yang benar, ada yang tahan dengan kopi gitu. Benar. Gitu. Dan aku tipikal orang yang jenuh nih kan. Karena jenuh itulah banyakin minum air mineral sama teh. Gitu. Nah, aneh kan begadang minum teh gitu kan. Karena ya itu minum tehnya berapa kali akhirnya kalau waktu begadang? Ya biasa sekali? Kan ya, biasa kan minumannya itu kan yang kayak botolan gitu kan, teh botol gitu kan. Kirain teh. Tapi kadang buat sendiri. Gitu. Kadang kadang kan males buat sendiri gitu kan. Jiwa-jiwa males keluar gitu, udah beli aja lah. Boleh sebut merek nih kan kalau kayak gituan kan bebas kan? Kan ketika kita gak dibayar. Iya. Rugi lah kita. Mana tahu di endorse. Iya. Ya, dibilang teh botol, memang dalam botol. Iya. Teh kotak, memang dalam kotak. Nah, itu. Ini kan bukan mereknya. Bukan merek. Kan memang dalam kotak. Dalam kotak isinya. Tuh. Jadi memang teh gitu kan. Kalau udah apa sendiri, kalau mau begadang itu memang prepare lah ya. Bukan cuma minuman sih. Pernah nggak sih ngerasain begadang itu lapar? Iya pernah sih. Begadang itu kayak, kalau aku sih begadang tuh lapar sih. Pokoknya setidaknya ada lah yang dikunyah, dicemil. Tapi bukan yang dikunyah doang habis itu dibuang kayak bonbon karet ya, yang memang bisa ditelan gitu. Yang gituan, karena lapar sih kalau begadang. Starter pack-nya itu aja sih. Karena memang rasanya begadang itu butuh asupan. Berarti kalau dibilang makin besar nggak biaya jajan atau gimana? Misalnya gini kan, orang tua kan pasti udah nentuin nih sehari kamu segini jajan gitu. Itu gimana? Kalau apakah memang dapat ngepas pas duitnya untuk seharian itu atau bagaimana sistemnya gitu. dapat kalau untuk dari segi keuangan sih aku sih masih pas-pas aja sih kalau memang nggak berlebihan gitu. Tapi terkadang suka juga berlebihan kayak kadang-kadang iya tiba-tiba pengen makan berat nih malam gitu kan. Padahal sebenarnya bisa aja sih beli yang ngemil doang gitu kan. Kadang tiba-tiba pengen kebab nih, udah beli kebab. Sebenarnya itu over budget gitu kan. Iya, kebab berapa kebab biasa? Aku sih biasa beli yang 15.000-an gitu yang kan. komplit ya? Iya, enggak sih yang kayak sama sosis doang. Ini acara apa sih kok bahas makanan? Iya, udah lapar cuy. Jadi ya 15.000 aja kalau kita di sini ya, konteksnya kita di Loksmawe, 15.000 itu udah dapat makan sama minum. Kan ibaratnya kan, untuk satu kali kita makan sama dapat minum tuh. Sementara kebab itu cuma makanan satu doang gitu kan. Nah, itu rasa aku sih kayak agak nggak masuk di akal sih, cuman untuk makan yang sampingan tapi dengan harga yang sama kayak kita makan besar. Gitu. Jadi tapi ya kadang hilaf itu ada juga sih. Hilaf dalam jajan lah ya. Kadang over budget, kadang pas. Itu memang katakanlah fluktuatif lah ya. Artinya memang tidak konstan besar, tidak konstan juga kecil. Oke. Dari hal-hal yang tadi katakanlah udah prepare apa segala macam. Tentu Dapa udah melewati itu lebih awal. Bukan awal ya, cuman udah ngelewatin itu nih. Iya, dan ada nggak ini memang kita mau nutup segmen ini yang masalah begadang ini, ada nggak tips trik tersendiri dari Dapa yang kalau kita mau begadang itu bagaimana bagusnya versinya Dapa? Bagaimana bagusnya begadang gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke pertanyaan. Pertama tanyain dulu sama diri sendiri. Harus nggak begadang? Itu dulu, harus nggak begadang. Kalau memang harus, ya karena keharusan. Misalnya harus, kita harus begadang gitu. Lakuin.
Tapi Apa harus tahu tips dulu. triknya? Tapi harus tahu dulu begadang itu sehat nggak sama diri. Kalau aku jujur begadang itu nggak sehat. Nah, begadang itu nggak sehat. Jadi karena udah begadang nggak sehat, ya udah kita ngelakuin hal-hal sehat di dalam begadang. Oh gitu. Oh, Nah, jadi ngelakuin hal yang Sehat di dalam begadang gitu kan. Ketika dia capek, berhenti, Oke. tidur sebentar, mau 1 jam atau 30 menit, setidaknya meremin mata. Itu aku. Sama air putih Air putih. yang aku bilang tadi. Berarti 2 lah ya. 2 hal itu Dua aja sih hal kalau itu aku. tips and trick dari Dapa bagaimana begadang yang baik dan Iya. benar. Begadang baik dan benar ya. Benar juga sih begadang anjay gitu kan. Maksudnya Cuman apaan begadang? versinya Dapa. Iya, Versi Dapanya iya, seperti itu. benar. Mungkin versinya kawan-kawan beda lagi gitu karena ya kembali lagi ke individu itu kan beda cara menanggapinya, Benar. cara beradaptasinya. Iya, kita bicara adaptasi juga di sini ya kan. Oke, karena ini udah nggak sadar aja udah berapa menit nih yang kita lalui. Dan mungkin di segmen untuk begadang ini ya karena konteksnya kita bahas di semester 1 dan kebetulan Dapa memang lebih awal mencoba begadang semester 1, ya akhirnya memang yang di dalam pembicaraan ini ya Dapa yang banyak memberikan hal-hal pandangan hal yang lah. baik, hal yang baik dan pengalamannya dia, sharing dia kepada kita semua, kepada saya aku pribadi ya, dan juga kawan-kawan mungkin yang mau jadi mahasiswa arsitektur atau juga yang sudah masuk arsitektur tapi belum begadang. Dan Nah, kalau bisa, kalau misalnya nih ada abang-abang kelasnya nih datang ke sekolah nih, ayo masuk arsitektur, pikir 2 kali. Iya, jangan gitu Pikir lah. 2 kali. Beri semangat dong adik-adiknya. Semangat. Menabung. Iya. Ya, butuh loh. Duit, sumpah banyak jangan kali. spoiler. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan spoiler. Jadi kita akan bahas lagi masalah itu. Tapi di segmen begadang kita tutup dengan tips and triknya dari Dapa, yaitu banyak tadi Dapa bilang banyak air putih sama tidur. Sadar keadaan lah, situasi. Ketika capek jangan di push, capek ya istirahat. Oke, thank you untuk yang udah dengerin kami berdua cerita-cerita ringan lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Dap ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya harus sih. Harus sih sebenarnya harus gitu. Ini kan dibuat ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya iya. Tapi dari kami berdua ada kami mohon maaf sebesar-besarnya karena atas ketidaknyamanan mungkin, kemudian ketidakcocokan materi mungkin, dan juga mungkin ada hancurnya lah dalam setiap yang di saat kita percakapan. Atau tadi di menit-menit awal ada yang ngebut ya bising segala macam, itu mohon dimaklumi karena ini memang tidak ada skrip, tidak ada pakai entah mic atau apa gitu. Memang kami langsung spontan. Mudah-mudahan intinya materinya tentang begadang. Cuman dua poin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang baiknya, yang jelek kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup aja ya. Oke, thank you very much. Thank you very much. Iya nggak? Ya mungkin sih. Udah, assalamualaikum aja. Assalamualaikum aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.